asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak 4 kalimat ini agar Anda mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, agar Anda mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dan Anda masuk surganya Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan khutbahnya, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawwu'a, bulan yang Allah jadikan puasa di siang harinya faridah sebagai kewajiban, wa qiyama lailihi, dan mendirikan ibadah di malam hari tatawwu'a sebagai ibadah sunnah. Para ulama menjelaskan, diantaranya Imam Nawawi, yang dimaksud qiyamul lail di dalam bulan Ramadan adalah sholat taraweh. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Nabi SAW mengatakan, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad beribadah kepada Allah di dalam bulan Ramadan bi khaslatin minal khair, dengan satu perbuatan baik, yaitu perbuatan sunnah, karena maka ada itu orang kaman ada, seperti orang yang melaksanakan faridatan, satu kewajiban, fima siwahu, di luar daripada bulan Ramadan. Waman adda faridatan, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad adda faridatan, melaksanakan kewajiban, fihi, di dalam bulan Ramadan, kana maka ada itu orang kaman adda sab'ina faridatan, seperti orang yang melaksanakan 70 kewajiban, fima siwahu, seperti orang melaksanakan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Coba Anda bayangkan bagaimana besarnya pahala yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan. Anda, kita semua ketika beribadah di dalam bulan Ramadan dengan ibadah sunnah, Allah akan mengganjar seperti Anda ibadah wajib di luar Ramadan. Ketika Anda melaksanakan kewajiban di dalam bulan Ramadan, pahalanya seperti Anda melaksanakan 70 kali lipat kewajiban yang Anda lakukan di luar bulan Ramadan. Jangankan kita ibadah, Pak, tidurnya kita pun, ya, tidurnya orang puasa dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Baihaqi, naumus shaim ibadah. Nabi SAW bersabda, tidurnya orang yang berpuasa, baik puasa fardu, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, ketika dia tidur dalam keadaan puasa, ibadah, dihitung sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Turu, Pak, tidur dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini para ulama menjelaskan, yang dimaksud tidurnya orang berpuasa bisa menghasilkan ibadah idza nawa bihi taqwa ala khair, jika diniati untuk kebaikan. Ya Allah, aku tidur biar aku ndak ngerasan-rasani wong. Ya Allah, aku tidur agar mataku terjaga daripada melihat yang haram. Ya Allah, aku niati tidur saat ini, aku puasa ya Allah, biar telingaku tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Nah, ketika Anda tidur seperti ini dalam keadaan puasa, niat takwa kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan ganjaran. Maka para ulama mengatakan, kalau memang seperti itu, tidur yang diniati takwa, tidur diniati ibadah agar terjaga daripada hal-hal yang haram, maka tidurnya orang tidak berpuasa pun bisa mendapatkan pahala. Akan tetapi illa anna naumas shaim aktsaru sawaban, cuma puasa, tidurnya orang berpuasa ketika diniati takwa kepada Allah, maka pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak berpuasa kemudian tidur dan diniati takwa kepada Allah. Ada lagi ulama yang mengatakan, wadhahir annal murad
naumus shaim ibadah wa illam yanwi bihi ma dzukir li'annal murad annahu yuktabu lahu ibadatus shaum halan naum la annahu yusabu ala nafsin naum bal ala shaumi halatan naum. Ini yang enak nih, pembahasan seperti ini enak, bisa dipahami zahirnya. Zahir hadis mengatakan naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa dihitung ibadah walaupun tidak niat takwa, tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang diberi pahala bukan tidurnya, akan tetapi tidur yang didasari ibadah. Tidurnya apa yang dasar ibadah? Ketika dia menjalankan ibadah puasa. Loh, orang tidur ketika dalam keadaan puasa, kan dia tidur dalam keadaan ibadah. Maka inilah yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala, bukan nafsun naum, bukan tidurnya, akan tetapi tidur dalam keadaan ibadah. Ini yang bisa menyebabkan orang tidur dalam keadaan puasa dihitung pahala, dihitung ibadah oleh Allah. Faham ya? Nah, enak gitu di umat Nabi Muhammad. Enak, pahala sedikit, ibadah sedikit, pahalanya besar. Dosane gede, tobat dilebur sama Allah Ta'ala, lembaran baru, nikmat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan khutbahnya, wa huwa sahrus sabr. Ramadan itu adalah bulan untuk sabar, bulan sabar, bulan ekstra sabar, bulan Ramadan. Memang Pak, kalau sudah masuk bulan Ramadan niki ono ae nggih, ada aja yang memancing kemarahan itu enten Pak. Kenapa? Memang sudah diberi peringatan sama Nabi Muhammad, hati-hati ya, kalau masuk bulan Ramadan pasti banyak godaan. Kalau Anda mungkin buka toko, ono pembeli sing ganyang, delok iku apa? Delok tapi ndak tuku. Loro iku Pak, nggih. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Sabar, yang sabar. Kalau ketika Anda masuk bulan Ramadan, yang sabar. Loh, kalau sudah sabar, apa ganjarannya? Was-sabru sawabuhul jannah. Orang yang sabar ketika puasa, maka pahalanya bukan nominal, bukan pahala yang receh-receh, akan tetapi al-jannah, masuk surganya Allah. Nikmat nggih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa syahrul muwasah. Ramadan adalah bulan untuk berderma. Ketika Anda masuk bulan Ramadan, Anda mempunyai kelebihan harta, maka perhatikan tetangga Anda, perhatikan sanak famili Anda dermawan, Anda perhatikan bagaimana kehidupannya. Kalaupun dia perlu untuk beli beras, beli filma, beli apapun, perhatikan. Mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih perhatian kepada umat Nabi Muhammad. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi. Kemudian Nabi SAW mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ditambah rezekinya orang beriman. Memang subhanallah nggih, kalau sudah bulan Ramadan niku Pak, rezeki itu dilancarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Toko-toko itu laris semuanya. Sing biyen-biyen ndak laris, kena Ramadan laku semuanya. Paku cat sing biyen-biyen laku kabeh. Nggih. Memang rezeki orang beriman ditambah oleh Allah Ta'ala ketika masuk bulan Ramadan. Karena itu Anda ketika masuk bulan Ramadan, ojo wedi, jangan takut. Anda mungkin punya warung, punya restoran, kan jamnya diatur. Anda jangan buka ketika siang hari. Kenapa? Itu adalah waktunya orang beribadah kepada Allah. Ojo wedi, loh Beb, kalau warungnya ditutup siang hari, maka pemasukan saya berkurang. Kata siapa? Ini Nabi Muhammad sudah ngasih informasi. Bulan Ramadan adalah bulan ditambah rezekinya orang beriman. Kalau Anda patuh kepada syariat, Anda tutup, warung Anda ditutup. Bukan berarti Islam ini melarang Anda untuk mencari rezeki, bukan. Islam mengatur Anda untuk mencari rezeki yang halal, yang barokah,
plus mendapatkan ridhonya Allah. Diatur sama Islam, bukan disuruh berhenti Anda, bukan dilarang oleh Islam Anda tidak bekerja, tidak. Islam ngatur waktu bekerja, itu aja. Anda siang hari tutup, mungkin jam 4 Anda buka untuk persiapan orang-orang berbuka. Mungkin di saat itulah rezeki Anda dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti ketika Anda siang hari tutup, dilancarkan oleh Allah. Nggih. Sudahlah, yang yakin sama Nabi Muhammad. Kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan bulan yang akan ditambah rezekinya orang beriman, Anda yakin. Turuti perintah Nabi Muhammad, patuhi perintah Nabi Muhammad. Ketika Anda patuh kepada Nabi Muhammad, yakin kepada Nabi Muhammad, disitulah akan terwujud apa yang Anda harapkan. Yang yakin kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW melanjutkan khutbahnya, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabati minan nar. Siapa orang yang memberi buka fihi di dalam bulan Ramadan, shaiman bagi orang yang berpuasa, kana maghfiratan maka ada perbuatan itu maghfiratan sebagai pelebur lidzunubihi bagi dosa-dosanya, wa itqa raqabatin dan bisa menjadi pembebasan dia minan nar daripada siksa neraka. Nggih, kalau Anda mempunyai rezeki lebih, mempunyai kelebihan harta, kayak ono takjil. Kata orang Jawa takjil nggih, ngasih buka orang yang berpuasa. Loh, kalau Anda ngasih bukanya orang berpuasa, pahalanya besar. Apa itu? Anda akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Bahkan Anda akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada siksa neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan kuso min ajri syai'un. Bukan hanya ampunan aja, Pak. Ketika Anda memberi buka kepada orang yang berpuasa, Anda akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan puasa tanpa mengurangi pahalanya orang berpuasa. Jadi kalau seumpama orang puasa ini dapat pahala 10, kemudian Anda yang memberi buka batal poso gara-gara jenengan ngasih buko takjil, Anda mendapatkan 10 juga. Bukan berarti 10 bagi 2, enggak. Tanpa mengurangi pahalanya orang berpuasa, Anda mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan puasa. Kalau Anda puasa kemudian Anda memberi buka, double ganjaran yang jenengan. Nggih. Karena itu Anda umat Nabi Muhammad yang diberi harta lebih, perhatikan umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa Ramadan, kasih buka. Nah, ketika Nabi Muhammad memberi informasi bahwasanya memberi buka kepada umat Nabi Muhammad ganjarannya ageng, pahalanya besar. Kemudian para sahabat ini semangat, ya Allah, enak nggih. Kalau seumpama aku mempunyai harta lebih, aku kepingin ngekei wong-wong buka itu. Sahabat, Pak, iya persaingannya dalam pahala. Beda kalau kulon jenengan nggih. Tonggo tuku sepeda motor, jenengan harus tuku mobil, kan begitu. Nggih. Kalau sahabat enggak. Kalau ada informasi dari Nabi Muhammad satu amalan yang bisa mendapatkan pahala besar, semangat para sahabat. Aku kepingin nglakoni. Akhirnya sahabat bingung. Aku ngekei buka, lah terus aku mangan opo? Para sahabat kan ya begitulah, ndak kaya, pas-pasan hidupnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Wahai Rasulullah, kita ini kepingin mendapatkan pahala begitu besar, kita ini kepingin ngasih takjilan, cuma kita ndak mempunyai makanan ya Rasulullah. Terus ya opo? Pikirannya para sahabat itu ngasih buko, gule, sate kayak gitu, kepingin memuliakan orang yang berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad menjawab pertanyaan daripada sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawaba man fattara sha'iman ala tamratin aw ala syarbati ma'in aw madqati labanin. Wahai sahabat, ketahuilah pahala yang besar yang Allah sediakan bagi umatku
dengan cara memberi buka kepada orang berpuasa bukan berarti satu porsi makanan, bukan berarti ngasih mandi, bukan. Kalian semua wahai umatku, kata Nabi Muhammad ya, Anda bisa akan mendapatkan pahala yang sangat besar dengan cara cuma memberi satu kurma. Pokok iso batal, Anda akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Atau kalau Anda tidak punya satu kurma, kasih satu teguk air. Anda punya satu gelas, sudah bagi-bagi dah, bagi-bagi. Pokok ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan menjadi batalnya orang berpuasa, Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Kalau tidak punya, au madqati labanin, atau secicip daripada susu. Tetesono susu tok mboten napa-napa. Pokok batal posone wong sing poso niki. Batal gara-gara jenengan, Anda mendapatkan pahala, yaitu Anda diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, Anda dibebaskan daripada siksa neraka, Anda mendapatkan pahalanya seperti orang yang puasa. Nikmat, nikmat. Karena itu Anda yang diberi harta lebih, perhatikan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, perhatikan masjid-masjid, kasih kurma, kasih air minum, kasih apapun yang bisa untuk membatalkan puasa, takjil, paham ya? Naam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Fase kedua adalah ampunan Allah Ta'ala. Fase ketiga adalah pembebasan Allah daripada siksa neraka. Malam pertama sampai malam 10 ini malam rahmatnya Allah Ta'ala. Malam 11 sampai malam 21 ini adalah malam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Anda mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, baru masuk fase yang terakhir, malam 21 sampai malam Idul Fitri, itqun minan nar, pembebasan Allah bagi hamba-hambanya yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, yang ahli ibadah di dalam bulan Ramadan, dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada siksa neraka. Nah, kalau sudah bebas daripada siksa neraka, baru masuk Idul Fitri, riyoyoan pantes, dirayakan, Pak. Kenapa? Lawang terbebas dari neraka, dapat ampunan Allah Ta'ala, dapat rahmatnya Allah Ta'ala, dijamin masuk surga. Siapa yang tidak bahagia? Pantes riyoyoan. Laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Laisal id liman tajammala bil markub, innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya itu berpakaian baru, bukan itu hari raya. Hari raya adalah bagi orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Ta'ala. Hari raya itu bukan berarti Anda berkendaraan baru walaupun nyicil, bukan itu hari raya. Hari raya adalah bagi hamba yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru pantes riyoyoan. Ikinda poso bolong, Quran ndak dicekel, terawih 2 rakaat, riyo yang gak kelambi anyar. Loh, ndak izin jenengan Mas, riyo nopo jenengan ini? Yang Anda rayakan apa? Ndak pantas jenengan riyoyoan. Kenapa? Anda ndak terbebas daripada neraka, Anda ndak dapat ampunan. Lo terus yang Anda rayakan apa? Walaupun Anda tidak berpakaian baru, walaupun Anda makanannya cuma ala kadarnya, tapi jenengan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, jenengan termasuk hamba yang terbebas dari neraka. Iki riyoyoan, Pak. Ini pantas dirayakan. Karena itu Imam Ali mengatakan apa? Al-id indi yaumun la a'si fihi rabbi. Hari raya menurutku bukan ketika aku berpakaian baru, bukan itu hari raya. Hari raya menurutku, kata Imam Ali, adalah hari raya, hari yang di situ aku terbebas daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari ini aku tidak bermaksiat kepada Allah, aku terbebas dijaga oleh Allah Ta'ala daripada maksiat, itu hari yang pantas aku rayakan. Itulah hari raya menurut aku. Jadi Imam Ali riyoyoan, Pak, tidak setahun pingsan. Bendino riyoyoan Imam Ali. Kenapa?
terbebas daripada maksiat. Lek kula jenengan ngenteni Ramadan ya gelut dimi ambek nafsu ya, kemudian ibadah lempeng baru riyoyoan nggih. Iki sik mending nggih ibadah. Enten ndak poso tapi riyoyoan enten banyak itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarahullahu lahu wa'taqahu minan nar. Siapa orang yang meringankan pekerjaan budaknya, kalau zaman sekarang tidak ada budak ya, pegawai. Siapa orang yang meringankan pekerjaan pegawainya fihi di dalam bulan Ramadan, ghafarahullahu lahu, Allah akan mengampuni dia, wa a'taqahu, Allah akan membebaskan dia minan nar, daripada neraka. Kalau Anda mempunyai anak buah, Anda mempunyai pekerjaan yang di situ ada pegawainya dan posisi Anda adalah bos, maka ketika masuk bulan Ramadan ringankan pekerjaannya. Ringankan. Untuk apa? Agar dia sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda meringankan pekerjaan daripada pegawai Anda akan dibebaskan oleh Allah taala daripada neraka. Hati-hati. Kalau Anda mempunyai pegawai kemudian Anda forsir sampai dia tidak puasa, bolong posone gara-gara kerja jenengan, Anda tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nggih, hati-hati. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wastaksiru fihi min arba'i khisal. Wahai umatku, ketika masuk bulan Ramadan perbanyak daripada 4 kalimat. Khaslataini turduna biha rabbakum. 2 kalimat, dengan sebab ini kamu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma. 2 perkara ini, 2 kalimat ini yang pasti kamu membutuhkannya. Yang kedua, fa ammal khaslatani allati turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara, 2 kalimat yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan ridhonya Allah, apa itu? Fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang pertama, kamu bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang kedua, kamu memohon ampun kepada Allah. Ini 2 perkara yang membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Ini 2 perkara nih. Ini 2 kalimat yang membuat Allah ridho. Wa ammal khaslatanil latina la ghina bikum anhuma. Adapun 2 perkara yang selanjutnya yang pasti kamu membutuhkan, apa? Fatas'alunallahal jannah, kamu memohon kepada Allah untuk masuk surga. Wa ta'udzuna bihi minan nar, kemudian kamu berlindung daripada neraka. Ini pasti. Tidak ada orang kepingin mlebu neraka, tidak ada. Semua orang berharap masuk surga dan berlindung daripada neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Perbanyak 4 kalimat ini agar Anda mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, agar Anda mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, dan Anda masuk surganya Allah. Baca. Ini bacaan Pak, bukan nunggu buka nggih. Ini terkadang dibaca ketika mau maghriban aja. Enggak. Ini wirid bukan untuk menunggu berbuka. Ini dibaca ketika Anda hidup di dalam bulan Ramadan. Perbanyak bacaan tersebut karena ini wirid yang diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa man saqa shaiman. Nih selanjutnya nih khutbah Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang memberi minum shaiman kepada orang yang berpuasa, saqahullahu min haudi, Allah akan memberi minum dia min haudi, daripada telagaku, syarbatan, 1 tegukan, la yatma'u, dia tidak akan haus, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk surga. Jenengan kepingin nggak dapat minum dari telaganya Nabi Muhammad? Kepingin. Semua berharap.
mendapatkan minum daripada telaganya Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Nanti Pak, ketika Anda masuk bulan Ramadan, perhatikan orang-orang yang berpuasa. Ajak, ayo buko nang omah. Mari, ayo minum ke rumah. Ono setrup, ada teh, ada kopi. Ayo mari. Ketika Anda perhatian kepada orang yang berpuasa daripada umat Nabi Muhammad, Anda kasih buka, Anda kasih minum, nanti di akhirat Anda akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan mendapatkan minum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat. Nggih, Anda tidak bakal kehausan nanti di akhirat berkat minum daripada telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, yang perlu saya umumkan saat ini yaitu cara untuk menentukan malam pertama Ramadan dan malam Idul Fitri. Nggih, kalau kita ingin menentukan awal Ramadan dan menentukan Idul Fitri, ikut ajarannya Nabi Muhammad SAW, ikut aturannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum fa akmilul iddata thalathina yauman. Wahai umatku, jangan kamu berpuasa sampai kamu melihat bulan, dan jangan ditentukan Idul Fitri, jangan kamu hari raya sampai kamu melihat bulan. Kalaupun mendung atas kalian, tidak kelihatan hilalnya, mungkin gara-gara derajatnya kurang tinggi, mungkin tertutup mendung, maka bagaimana ajaran Nabi Muhammad? Fa'akmilul iddah, sempurnakan bilangan bulan, salasina yauman, 30 hari. Ini ajaran Nabi Muhammad. Karena itu kita ikuti pemerintah. Ketika ada isbat dari pemerintah, penetapan awal bulan Ramadan, maka ikuti pemerintah. Ketika pemerintah menetapkan awal Idul Fitri, maka ikuti pemerintah. Jangan asal-asalan menentukan hari raya, jangan asal-asalan menentukan Ramadan dengan hisab. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Anda dikasih kelebihan ilmu oleh Allah Ta'ala, Anda ahli falak, Anda ahli hisab, maka itu untuk Anda pribadi. Jangan ajak-ajak, jangan woro-woro. Ikuti apa yang diajari Nabi Muhammad, yaitu ngelihat hilal. Kalau ngikut hisab Pak, hisab, jangankan Ramadan besok, Ramadan 100 tahun yang akan datang bisa kita tentukan saat ini. Akan tetapi Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hisab. Nabi Muhammad menentukan Ramadan mulai hidupnya Nabi Muhammad, masa hidupnya Nabi Muhammad, selalu Nabi Muhammad melihat hilal. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, biar selamat, ikuti pemerintah aja. Kalau sudah isbat dari pemerintah Ramadan besok, ikut pemerintah, kita puasa. Kemudian pemerintah isbat besok Idul Fitri, ya besok riyoyoan, kan begitu. Ben aman, biar aman, ikut pemerintah. Kenapa? Nanti ketika di akhirat kok salah penetapannya, durung poso kok ditetepno poso, tanggung jawab pemerintah. Nggih. Kemudian masih ada Ramadan kok ditetapkan Idul Fitri, berarti kita kan kurang satu hari puasa, lah kok ditetapkan Idul Fitri, tanggung jawab pemerintah. Kalau ada bis ugal-ugalan, nggih, kemudian ditilang sama polisi, kira-kira sing tanggung jawab sapa? Supire, penumpangnya wis turu ae. Ya biar tanggung jawab dia sama polisi. Begitu juga nanti di akhirat. Ketika salah isbat, kita angkat tangan. Niku bos, tanggung jawab pemerintahan nih, kan enak nggih. Karena itu sudahlah, kita jangan sok pinter, jangan buat gaduh. Kita ikuti pemerintah biar umat Nabi Muhammad bersatu. Jangan sok alim, jangan sampai Anda menentukan pribadi atau karena ormas. Jangan, ikuti pemerintah biar kita bersatu. Faham nggih? Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, menangi bulan Ramadan, dan kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.